Riwayat singkat Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April tahun 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Ia anak salah seorang bangsawan yang masih sangat taat pada adat istiadat. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orang tuanya. Ia dipingit sambil menunggu waktu untuk dinikahkan. Kartini kecil sangat sedih dengan hal tersebut. Ia ingin menentang tapi tak berani karena takut dianggap anak durhaka. Untuk menghilangkan kesedihannya, ia mengumpulkan buku-buku pelajaran dan buku ilmu pengetahuan lainnya yang kemudian dibacanya di taman rumah dengan ditemani simbol. Akhirnya membaca menjadi kegemarannya. Tiada hari tanpa membaca. Semua buku termasuk surat kabar dibacanya. Kalau ada kesulitan dalam memahami buku-buku dan surat kabar yang dibacanya, ia selalu menanyakan kepada bapaknya. Melalui buku inilah, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa. Belanda yang waktu itu masih menjajah Indonesia. Timbul keinginannya untuk memajukan wanita Indonesia. Wanita tidak hanya di dapur, tetapi juga harus mempunyai ilmu. Ia memulai dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Di tengah kesibukannya, ia tidak berhenti membaca dan juga menulis surat dengan teman-temannya yang di negara Belanda. Tak berapa lama, ia menulis surat pada Mr. J.H. Abendanon. Ia memohon diberikan beasiswa untuk belajar di negeri Belanda. Beasiswa yang didapatkannya tidak sempat dimanfaatkan Kartini, karena ia dinikahkan oleh orang tuanya dengan Raden Adipati Joyo Diningrat. Setelah menikah, ia ikut suaminya ke daerah Rembang. Suaminya mengerti keinginan Kartini, dan Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang, atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Ketenarannya tidak membuat Kartini menjadi sombong. Ia tetap santun, menghormati keluarga dan siapa saja, tidak membedakan antara yang miskin dan kaya. Anak pertama dan sekaligus terakhirnya, Sosalit Joyo Diningrat, lahir pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian, 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Berkat kegigihannya Kartini, kemudian didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada 1912. Dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van der Helten, seorang politik etis. Setelah Kartini wafat, Mr. J.H. Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan Raden Ajeng Kartini pada para teman-temannya di Eropa. Buku itu berjudul Door Bisternis Tut Light, yang artinya habis gelap terbitlah terang. Saat ini mudah-mudahan di Indonesia akan terlahir kembali Kartini-Kartini lain yang mau berjuang demi kepentingan orang banyak. Raden Ajeng Kartini sendiri adalah pahlawan yang mengambil tempat tersendiri di hati kita dengan segala cita-cita, tekad,
dan perbuatannya. Ide-ide besarnya telah mampu menggerakkan dan mengilhami perjuangan kaumnya dari kebodohan yang tidak disadari pada masa lalu. Dengan keberanian dan pengorbanan yang tulus, dia mampu menggugah kaumnya dari belenggu diskriminasi. Bagi wanita sendiri, dengan upaya awalnya itu, kini kaum wanita di negeri ini telah menikmati apa yang disebut persamaan hak tersebut. Perjuangan memang belum berakhir. Di era globalisasi ini, masih banyak dirasakan penindasan dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Demikianlah riwayat singkat dari Raden Ajeng Kartini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, tidak hanya kaum wanita saja, tetapi pria juga. Majulah terus kaum wanita. Amanat pembina upacara. Untuk amanat isi dari kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.